Selamat pagi, perkenalkan saya Wana Arsyani, mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Mercubuana dengan NIM K32191110202. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan, Kebijakan Dividen, dan Keputusan Investasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI. Presentasi ini memiliki tiga bahasan pokok yang terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Baik, kita mulai dari bab 1, yakni latar belakang, fenomena, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat dijadikan alat untuk mempengaruhi perspektif investor terhadap perusahaan karena dipandang dapat memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nilai perusahaan dapat tercermin melalui harga saham suatu perusahaan. Harga saham yang tinggi tentunya membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Nilai perusahaan merupakan nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang beroperasi. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh para investor dalam menentukan investasinya. Kinerja keuangan suatu perusahaan menunjukkan kaitan cukup erat dengan penilaian mengenai sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Kebijakan dividen juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjelaskan nilai perusahaan. Menurut Harmono, kebijakan dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, menjaga stabilitas dividen dari waktu ke waktu, pembagian dividen saham, dan pembelian kembali saham. Keputusan investasi merupakan faktor penting dalam fungsi keuangan perusahaan. Keputusan pengalokasian modal ke dalam usulan-usulan investasi yang manfaatnya akan direalisasikan di masa yang akan datang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh perusahaan karena dapat mempengaruhi stabilitas perusahaan. Nah, untuk fenomena menurut catatan Bursa Efek Indonesia, indeks LQ45 membukukan penurunan kinerja sepanjang tahun 2021 lalu. Indeksnya menurun hingga 0,37% sejak awal tahun atau year to date. Beberapa perusahaan yang tercatat mengalami penurunan cukup signifikan yakni saham PTPP hingga 46,92% YTD, Wika dan Unilever yang menurun masing-masing 44,33% YTD dan 44,08%, serta HMSP yang menurun sebesar 38,88%. Hasil analisis dari Bina Arta Sekuritas menyatakan bahwa kinerja LQ45 sepanjang tahun 2021 menurun karena aksi profit taking yang terjadi sejak awal tahun 2021. Profit taking terjadi karena pelaku pasar cenderung mengantisipasi dirilisnya laporan keuangan 2020 yang menunjukkan penurunan dibanding laporan keuangan di tahun sebelumnya yakni 2019. Selain itu, salah satu penyebab dari menurunnya indeks LQ45 di tahun 2021 adalah karena menurunnya daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, berangkat dari latar belakang fenomena tersebut, penulis merumuskan 3 masalah. Yang pertama, apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Kemudian yang kedua, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan ketiga, apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Penulis juga telah merumuskan tujuan dari penelitian ini, yakni yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, kemudian yang ketiga untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya kita akan beralih ke bab 2 yang akan membahas sedikit mengenai teori dan kajian penelitian. Penelitian ini dilandaskan pada beberapa teori, yakni yang pertama ada teori sinyal, yang pertama kali dimukakan oleh Spence di tahun 1973 yang menjelaskan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima. Dalam hal ini kita sebut sebagai investor. Nah, salah satu bentuk sinyal yaitu laporan keuangan yang menyajikan data terkait kinerja keuangan. Kemudian yang kedua ada teori agensi atau teori keagenan atau agency theory yang pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan McLean pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi saat satu atau lebih orang yang kita sebut sebagai prinsipal mempekerjakan orang lain atau agent untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Prinsipal terdiri dari para stakeholder yang menyediakan dana bagi perusahaan, baik itu pemegang saham, kreditur, maupun pemerintah. Sementara itu, agen adalah manajer perusahaan yang diberi kewenangan untuk mengelola perusahaan. Nah, perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan masalah keagenan. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi karena
kemungkinan agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan dari prinsipal itu sendiri. Kemudian teori yang terakhir ada bird in the hand theory. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon di tahun 1956 dan John Littner di tahun 1962. Mereka berpendapat bahwa investor lebih menyukai dividen tunai daripada dijanjikan adanya imbal hasil atas investasi atau capital gain di masa yang akan datang. Karena menerima dividen tunai merupakan bentuk dari kepastian yang berarti mengurangi risiko. Laba yang dibagikan untuk para pemegang saham dapat meminimalisasi risiko di waktu mendatang dan sebagai salah satu solusi dalam menghadapi konflik antara pihak manajer dan pemilik perusahaan. Nah, selanjutnya dapat kita lihat penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terkait dengan variabel-variabel pada penelitian yang saya lakukan, yakni untuk variabel kinerja keuangan terdapat 3 penelitian yang memiliki hasil yang berbeda. Penelitian pertama dilakukan oleh Mariani dan Suryani di tahun 2018 yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian penelitian kedua oleh Sianturi di tahun 2015 dengan hasil kinerja keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan penelitian ketiga oleh Sukyati et al. Di tahun 2015 dengan hasil kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel selanjutnya yakni kebijakan dividen. Terdapat 2 penelitian yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, serta 2 penelitian lainnya menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan secara simultan, namun tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan. Satu penelitian lainnya, yakni penelitian oleh Pristina dan Kairunisa di tahun 2019, menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan untuk variabel keputusan investasi terdapat 2 penelitian dengan hasil yang sama, yakni keputusan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, serta 1 penelitian lainnya oleh Syamsuddin et al. Di tahun 2020 yang memiliki pendapat lain bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, dari kajian yang sudah disampaikan, penulis menyimpulkan rangka pemikiran sebagai berikut. Terdapat 3 variabel independen, yakni kinerja keuangan sebagai X1, kebijakan dividen sebagai X2, serta keputusan investasi sebagai X3, di mana ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, yakni nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan juga hipotesis sebagai berikut. H1, kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H2, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Serta H3, keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan sejak bulan April 2022 dan dilakukan di Bursa Efek Indonesia terhadap seluruh perusahaan yang termasuk dalam LQ45 selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data dalam penelitian ini diambil melalui website resmi BEI, yakni www.idex.co.id, serta website resmi perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh dalam bentuk angka yang kemudian dianalisis. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai variabel dependen, di mana variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Kemudian untuk variabel independen, merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat atau variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah kinerja keuangan, kebijakan dividen, serta keputusan investasi. Nilai perusahaan pada penelitian ini akan diproksikan dengan Tobinski dan KBV, kemudian untuk variabel independen yang terdiri dari X1 kinerja keuangan akan diproksikan dengan return of asset, X2 kebijakan dividen akan diproksikan dengan dividen payout ratio, serta X3 keputusan investasi yang akan diproksikan dengan price earning ratio, dengan rumus seperti yang dapat kita lihat pada slide ini. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk ke dalam kelompok LQ45 selama periode tahun 2018 hingga tahun 2021, yakni sebanyak 66 perusahaan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria pertama, terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam kelompok perusahaan LQ45 selama 4 tahun berturut-turut, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Yang kedua, menerbitkan laporan keuangan tahunan berturut-turut selama periode penelitian. Dan yang ketiga, melakukan pembagian dividen secara berturut-turut selama periode penelitian.
Berdasarkan proses seleksi kriteria sampel di atas, maka jumlah perusahaan yang dapat memenuhi persyaratan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 18 perusahaan. Angka tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian adalah 4 tahun, sehingga jumlah observasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 72 sampel observasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dalam penelitian ini dikumpulkan data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan dari seluruh perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Data penelitian adalah polling data, di mana penyajian data dilakukan secara time series dan cross section. Penelitian ini menggunakan 3 metode analisis, yakni yang pertama statistik deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari pertama uji normalitas yang menggunakan uji statistik non-parametric Kolmogorov-Smirnov, di mana apabila nilai asymptotic significant to-tailed variabel residual berada di atas 0,5 atau 5%, maka hasil dikatakan berdistribusi normal, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas, yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel bebas dalam model regresi. Kemudian yang ketiga, ada uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi satu ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemudian yang terakhir dari uji asumsi klasik ada uji autokorelasi yang menggunakan uji Durbin-Watson untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pada periode T dengan periode T-1 atau periode sebelumnya. Kemudian untuk uji hipotesis terdiri dari uji F, uji T, dan juga uji R-square. Baik, demikian presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.